Halo teman-teman, jumpa lagi di video kali ini. Saya sedang berada di mana ini, di Simpang 5 Bundaran Boyolali. Kebetulan di sini tadi saya mampir, dan ini sebenarnya saya nggak ada rencana buat bikin video kayak gini. Jadi ini iseng-iseng aja. Ini saya nyoba video menggunakan Cinema Pro ya. Ini saya rekam menggunakan Xperia One generasi pertama. Di video kali ini saya ingin sedikit sharing-sharing aja mengenai perekaman video di Xperia One ini, yaitu pakai Cinema Pro. Dimana kita ketahui kalau dulu pas awal rilis ya, Cinema Pro di Xperia One ini itu awal-awal rilis itu banyak yang terkesan atau mungkin hype-nya cukup tinggi ya, karena untuk pertama kalinya ada sebuah aplikasi perekaman video dengan settingan full manual dan diperuntukkan untuk sinematik. Nah, tapi kenyataannya apakah dalam real life atau penggunaan sehari-hari Cinema Pro ini bisa handal untuk digunakan atau sering dipakai? Oke, kita udah pindah tempat. Kali ini saya perlihatkan pemandangan di belakang, keren ya. Ini masih di Simpang 5 Boyolali. Oke, untuk Cinema Pro perlu diperhatikan juga kalau aplikasi ini, hasil perekaman video menggunakan Cinema Pro ini hasilnya nggak langsung jadi ya, alias setengah matang. Jadi perlu diedit lagi, perlu di color grading lagi supaya bisa menghasilkan warna yang enak untuk di-upload ya. Karena kalau hasil video dari Cinema Pro langsung di-upload itu hasilnya kurang bagus karena formatnya HDR ya. Jadi kalau nggak di layar HDR maka warnanya nggak matching ya dengan apa yang kita lihat di Xperia. Jadi sekali lagi, keunggulan dan kelemahan dari Cinema Pro: pertama, dia nggak langsung jadi alias ribet, harus ngedit dulu. Kedua, format videonya HDR HLG, jadi kalau masuk editing juga sedikit lebih berat ya kalau dibandingkan dengan format video SDR atau standard definition. Kemudian apa sih alasan menggunakan Cinema Pro? Pertama, kalau kalian pengen bikin video-video sinematik. Kedua, kalau kalian pengen main color grading ya, karena video Cinema Pro ini adalah video dengan format HDR HLG. Jadi kalau kalian pernah pakai kamera Sony mirrorless pasti paham ya format HLG itu. Jadi karena videonya itu video mentah, ibaratnya kalau foto adalah format RAW. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi video HLG ini cocoknya memang diedit lagi, jadi bisa mendapatkan dynamic range yang lebih luas. Jadi bisa ngedit-ngedit warna lagi, bisa lebih fleksibel lah. Dan hasil akhirnya pun bisa lebih bagus dibandingkan dengan video format standar biasa. Oh ya, ini ngomong cuacanya mendung. Udah sore, sebenarnya jam 4 sore, cuman mendung banget ini. Ini adalah contoh saya rekam menggunakan Cinema Pro menggunakan color preset yang bright ya. Jadi warnanya seperti ini, lumayan pop up dan colorful ya. Karena saya senang yang colorful kalau pemandangannya banyak warnanya gini. Sebenarnya kalau kalian pengen look yang lebih apa ya, kan kadang ada yang serba orange atau serba flat, itu ada juga, cuman di sini khusus video ini saya bikin yang colorful. Seperti inilah tampilan kalau belum diedit. Nah, seperti inilah tampilan kalau udah diedit. Keren ya. Oh iya, untuk Cinema Pro ini support mikrofon eksternal ya. Jadi kalau kalian pengen bikin video menggunakan Xperia One, kalau pengen pakai mikrofon eksternal, kalau pengen pakai mikrofon eksternal pastikan pakai Cinema Pro atau Videography Pro. Kalau Videography Pro bisa juga untuk bikin konten dan bisa pakai mikrofon eksternal, cuman ada sedikit kekurangan. Kemarin saya nyobain Videography Pro itu, di Videography Pro untuk performa autofokusnya agak lambat ya kalau kita bandingkan dengan aplikasi video bawaannya Xperia One. Cuman kalau kalian nggak video yang banyak pergerakan atau fokusnya nggak banyak berubah sih, Videography Pro di Xperia One masih sangat handal dan powerful. Palingan di Xperia One ini minus di Photography Pro aja, tapi menurut saya bukan terlalu signifikan. Jadi Xperia One di harga 2 juta potensinya luar biasa kalau kalian jadikan untuk HP kedua buat bikin konten. Mantap, seperti inilah Xperia One. Ini saya pakai mikrofon eksternal. Oke, kita pindah tempat lagi ya.
Oh ya, kemarin sebelumnya saya pernah pakai Cinema Pro yang ada di Xperia 5 Mark II ya. Kalau kita pakai yang di Mark II series itu kan Cinema Pro-nya atau videonya bisa merekam sampai 4K 120 kalau nggak salah. Kalau nggak 4K ya 60 fps lah. Bisa slow motion di Cinema Pro-nya. Nah, itu mungkin lebih sering kepake ya sinematiknya karena bisa slow motion. Sedangkan Cinema Pro di Xperia One ataupun Xperia 5 generasi pertama ini itu videonya mentok di 30 fps saja. Jadi kalau mau dibikin video-video sinematik memang kita mungkin nggak bisa slow mo ya. Jadi ngandelin 24 fps atau ngandelin warna color gradingnya ya. Jadi kita harus kreatif dalam mengambil framing dan juga mengatur warna sih, sepertinya seperti itu. Oke, sekedar tips dalam mengambil video menggunakan Cinema Pro. Pertama, tentu aja konsepnya sama kayak kita setting video manual pada umumnya ya. Yaitu pertama kita pilih resolusi. Resolusi tentuin aja ya sesuai kebutuhan. Kalau untuk hasil maksimal sih 4K. Cuman kalau saya sendiri sesuaikan dengan kemampuan ya, karena kalau 4K itu editingnya juga berat, filenya juga besar. Cuman keuntungannya kalau kita mau cropping bisa lebih fleksibel dan juga kayaknya sih hasilnya bisa lebih tajam. Cuman di video kali ini saya ambil di 2K aja. Setelah resolusi, frame rate ya, kalau frame rate sih cuma ada 24, 25 sama 30. Kalau ingin look yang sinematik ya 25 atau 24 lah. Tapi kalau pengen pergerakan yang lebih smooth 30 fps. Kemudian shutter speed kalau bisa sih 2 kali sesuai aturan bakunya ya, aturan dalam dunia videografi. Untuk shutter speed 2 kali frame rate. Kalau kalian pakai 25 fps ya pakai shutter speednya 1/50. Kalau pakai 30 fps ya 1/60. Cuman untuk shutter speed ini fleksibel ya, nggak harus, karena terkadang kan kondisi pencahayaan di tempat kita merekam itu berbeda-beda. Jadi kalau di outdoor gini saya pakai 1/50 nggak mungkin, karena pasti overexpose ya. Jadi ini saya sesuaikan biar nggak overexpose saja untuk shutter speednya. Dan usahakan kalau video jangan sampai overexpose, alias lebih baik agak gelap, karena kalau overexpose itu udah susah dibalikin kalau diedit ya. Jadi mendingan agak underexpose, nanti kita naikin exposure-nya saat editing, karena kalau udah overexpose itu balikinnya susah. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini mengenai Cinema Pro ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, ini saya video gabut aja sih. Mungkin kalau ada ide teman-teman bisa komen di bawah. Dukung terus channel ini. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Cinema Pro. Oh.